Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Markaz Inayah dimanapun Anda berada, bahagia rasanya kita bisa melanjutkan kajian tafsir ringkas kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Insya Allah sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas surat An-Naba bagian kedua setelah kita melewati tafsir ringkas dari surat ini dari ayat pertama sampai ayat ke-16, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin alfafa. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba ini yang merupakan surah Makkiyah yang berisi tentang kejadian atau kabar berita tentang mereka yang mendustakan hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dalil-dalil dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari ayat pertama sampai ayat ke-16, bagaimana Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Nikmat yang didapatkan oleh Bani Adam, anak cucu Adam itu semua dijelaskan, kehidupan air, makanan dan seterusnya yang merupakan faktor penting dalam kehidupan mereka-mereka yang mendustakan itu dijelaskan dengan rinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba ini. Dan tentunya penjelasan tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang mampu menciptakan dan mampu mengembalikan hal tersebut juga berada di dalam surah-surah Makkiyah lain yang berisi tentang kekuasaan dan tauhid yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, para pemirsa sekalian, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pengantar, ya, setelah ada pengantar tentang kekuasaan Allah, tentang kejadian yang luar biasa yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah kemudian membuka pembicaraan tentang hari kiamat dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna yaumal fasli kana miqata. Ya, sungguh hari pembalasan itu jelas dan waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala datang dengan kata inna yang berarti sesungguhnya. Ya, yang berarti sesungguhnya. Di dalam bahasa Arab, inna yang merupakan harfut taukid, sebuah alat, sebuah cara yang didatangkan untuk menghilangkan keraguan. Jadi ketika ada yang ragu di depan kita dan kita berbicara dengan dia, di dalam uslub atau cara berbicara yang sangat indah di dalam bahasa Arab itu dengan menggunakan kata inna, sesungguhnya. Ya, sesungguhnya. Inna yaumal fasli. Sesungguhnya hari kiamat itu, al-fasl disebut dengan hari kiamat karena disitulah dipisahkan. Al-fasl artinya pemisahan, penjelasan dengan benar antara yang mana yang salah dan mana yang benar, mana orang yang beriman dan mana orang yang kafir, orang yang di surga dan di neraka. Jadi betul-betul fasl, dipisahkan, diperjelas. Itulah hari kiamat. Inna yaumal fasli. Sungguh wahai orang-orang yang meragukan, wahai kaum kafir Quraisy, wahai orang-orang musyrikin, maka dengarkanlah dengan bahasa Arab yang sangat indah, dan Al-Quran merupakan bahasa Arab. Dengan uslub bahasa Arab, Allah ingin menghilangkan keraguan itu dengan bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Inna, sesungguhnya hari kiamat itu wahai orang-orang yang meragukan terjadinya, sungguh dia adalah hari yang miqata. Ada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, dan waktu ini hanya Allah lah yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang mampu mengetahui, tidak ada yang mampu memberikan info yang valid tentang terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna yaumal fasli kana miqata.
yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang terjadinya hari kiamat dengan metode yang sangat indah. Yunfakhu, ya, dengan cara kata kerja pasif, ditiup. Ya, pada hari itu ditiup fisur, ya. Fisur ini trompet sangkakala, ya. Dia dalam bahasa artinya al-qarn, dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang Israfil yang sudah memasukkan ujung trompet itu ke mulutnya dan siap untuk meniupnya, ya. Yauma yunfakhu, Allah Subhanahu wa taala datang dengan sighah mabni lil majhul, sebuah metode yang ingin memberikan info tentang kejadian dan tidak mesti harus tahu siapa yang melakukan hal tersebut. Jadi yunfakhu, ditiup. Pada hari ditiupnya sangkakala. Siapa yang meniupnya itu bukan hal yang penting. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita sebuah info kejadian yang sangat besar. Tidak penting siapa yang meniupnya, tapi yang paling penting adalah apa yang terjadi dengan hari itu, pada hari ditiupnya sangkakala, ya, yang tentu kita tahu semua yang meniupnya adalah tugas yang merupakan tugas dari malaikat Israfil, ya, sahibu as-sur, sahibul qarn, ya, dia adalah malaikat Israfil. Ya, jadi itu yang penting, ya, kejadian yang terjadi pada saat itu. Fata'tuna afwaja, setelah terjadi tiupan trompet yang kedua, ya, karena tiupan itu terjadi 2 kali, ya. Tiupan pertama yaitu nafkhu as-sa'qa wal faza', ya. Hari tiupan pertama itu adalah saat dimana seluruh yang namanya hidup itu akan mati, illa mansya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah, ya. Di antara yang dikehendaki Allah, di antaranya adalah malaikat Israfil yang tentu bertugas untuk meniup yang selanjutnya, ya. Ini yang pertama. Jadi seluruh yang namanya hidup akan mati dengan tiupan yang pertama. Thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan kedua, inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-18 ini. Tiupan kedua ini, maka yang namanya tadi sudah hidup, sudah meninggal, mati semuanya, itu dihidupkan kembali, yang tentunya dalam hadis dikatakan bahwa tidak ada yang tersisa dari manusia itu kecuali tulang ekor, ya. Kemudian setelah itu, setelah dimakamkan, diwafatkan bersekian lama, dan jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa antara tiupan pertama dan tiupan kedua itu ada 40, ya. Ditanya 40 hari tidak, 40 bulan tidak, 40 tahun, beliau mengatakan tidak. Jadi sesuatu yang sangat panjang. Cuma hitungan 40-nya ini 40 apa, tentu akan lama, dan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah cara yang tepat untuk hari itu. Dan kalian datang dengan afwajan, ya, dengan berkelompok-kelompok datang menghadap Allah setelah tiupan kedua, hidup, ya, diberikan kehidupan kembali setelah meninggal, setelah wafat sebelumnya di tiupan pertama, sisa tulang ekor yang kemudian datang air kehidupan yang diturunkan hujan untuk menghidupkan kembali tulang ekor tersebut, dan disusun dari tulang ekor itu semua tulang-tulang dan dibuat seperti manusia kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan ini diantara rentetan kejadian hari kiamat. Setelah hidup semua manusia berkumpul di tempat yang telah ditentukan di padang mahsyar, kemudian wa futihatis sama'u fakanat abwaba, langit yang begitu besar, yang tentu Allah yang Maha tahu tentang kejadian yang ada pada hari tersebut, maka langit tersebut membuka dirinya dan beberapa jalan keluar yang begitu banyak dari langit yang merupakan makhluk Allah yang sangat besar. Dan sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa suatu ketika Nabi berjalan bersama sahabat, kemudian terdengar suara dari arah langit
yang seperti orang yang kecapean karena membawa barang yang berat. Ya, disebutkan dalam hadisnya aqatis sama wa huqqalaha an ta'id. Ya, langit merasa mengeluarkan suara yang berat, ya, mengeluarkan suara yang berat, dan pantas bagi langit tersebut mengeluarkan suara berat, ya, seperti orang yang memikul barang kemudian bersuara. Itulah suara yang muncul. Ketika itu Nabi berjalan bersama sahabat. Sahabat bertanya, suara apakah itu? Dan Nabi mengatakan, itu suara dari langit, dan suara tersebut merupakan suara seperti keberatan memikul barang yang berat. Dan wajar saja langit terjadi baginya hal tersebut. Kenapa? Karena malaha maudi'u shibrin, ya, tidak ada tempat satu jengkal di langit itu, ya, satu jengkal di langit itu tidak ada tempat kecuali di tempat itu ada malaikat yang sujud dan ruku. Jadi malaikat yang besar, langit yang besar dengan malaikat dengan makhluk Allah yang sangat besar, itu penuh. Langit penuh dengan malaikat yang tidak ada satu jengkal pun kecuali malaikat ada yang ruku, ada yang sujud. Ya, ada yang ruku, ada yang sujud. Dan ini adalah sebuah kelebihan buat manusia, bahwa kalau tugasnya para malaikat ada yang sujud saja sampai hari kiamat, ada yang ruku saja sampai hari kiamat, sementara kita manusia mengumpulkan segala macam ibadah ini, ruku dan sujud itu dilakukan satu waktu, sementara malaikat tugasnya satu saja, ruku saja sampai hari kiamat, sujud saja sampai hari kiamat. Sementara kita alhamdulillah diberikan kelebihan, bisa sujud, bisa ruku dan melakukan ibadah itu dengan menggabungkan kebaikan-kebaikan, sementara malaikat hanya dikhususkan satu pekerjaan saja. Ya, merasa berat dengan hal tersebut. Jadi bagaimana kira-kira bayangan kita, langit yang begitu besar dengan muatan malaikat yang begitu banyak, kemudian terbuka dan keluar penduduk langit itu. Ya, dan tentu jumlah malaikat sangat-sangat banyak, sangat-sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu yang sangat banyak jumlahnya. Kita bayangkan tiba-tiba malaikat bocor, ya, bocor terbuka dengan pintu yang begitu banyak, keluar malaikat yang begitu banyak untuk melakukan proses pengadilan pada hari kemudian. Nauzubillah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan pada hari itu gunung, ya, seperti tidak ada apa-apanya. Dalam surat Al-Qaryah disebutkan kal'ihnil manfush, seperti gunung yang berterbangan seperti kapas yang tertiup angin, tidak ada apa-apanya. Gunung yang begitu kokoh, yang begitu kuat, yang bisa meluluhlantakkan sebuah kampung, sebuah negara dengan goncangannya. Tapi ketika hari kiamat terangkat dan bergoncanglah bumi ini karena dia merupakan pasak bumi. Wal jibal autada, pada ayat sebelumnya gunung itu adalah pasak yang tidak membuat bumi bergoyang. Ketika dia diangkat dan dihilangkan seperti tidak ada bekas sama sekali, maka bumi akan bergoncang dengan segoncang-goncangnya. La haula wala quwata illa billah. Inna jahannam kanat mirsada. Allah Subhanahu wa taala kembali menggunakan penegasan bahwa Jahannam begitu menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengintai mereka yang menjadi penghuninya, ya, karena as-sirat, ya, sirat itu, jembatan as-sirat itu dibentangkan di atas Jahannam. Ya, tentu di sirat ini memiliki kalalib, dalam hadis itu memiliki memiliki alat yang begitu tajam yang bisa mengambil siapapun yang lewat yang tidak beriman dan tidak taat kepada Allah. Itulah mirsada, yang betul-betul memantau siapa di atas yang berjalan, yang kemudian dilukai, diambil untuk ditenggelamkan di neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya, ya, amalan kita lah yang menentukan. Ada yang berjalan dengan selamat seperti angin kencang, ada yang seperti kilat,
ada yang seperti mereka yang menunggang kuda yang sangat cepat, ada yang berlari, ada yang berjalan, bahkan ada yang berjalan di atas sirat dengan merangkak. Yaitu kembali kepada amalan kita semua. Kita ingin cepat, maka cepat dengan amalan saleh. Ada yang lambat atau mungkin sampai ke seberang sirat dengan luka-luka yang ada di tubuh kita itu kembali kepada amalan kita. Ketika luka ini begitu menganga dan besar dan banyak, berarti kita masih banyak dosa. Kita mungkin selamat, tapi ya Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana amalan kita di dunia. Dan itulah kalalib, itulah alat untuk mengambil siapapun yang berjalan di atas sirat yang kemudian tergantung dari amalannya. Inna jahannam kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Hal itu dijadikan untuk mereka yang zalim, at-taghin, yang melampaui batas ketika ada yang halal, dia melampauinya untuk mencari yang haram. Dia diberikan batasan tapi dia melampaui batasan tersebut. Itulah taghin. Itulah orang-orang yang melampaui batas. Labithina fihi ahqaba. Ketika mereka diambil dan diturunkan ke neraka jahanam, maka mereka akan tinggal di dalamnya dengan waktu yang sangat lama. Ahqaba, waktu yang sangat lama. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan dingin yang bisa membuat mereka nyenyak tidurnya atau bisa merasakan nikmatnya di neraka. Tidak ada sama sekali udara segar, ya, rasa dingin karena begitu panasnya api neraka. Wala syaraba, dan juga mereka tidak mendapatkan minuman sama sekali, kecuali ayat setelahnya illa hamiman wa ghassaqa. Ya, dalam kondisi yang panas, ya, tidak ada yang mereka dapatkan kecuali air panas. Hamim, ya, panas yang begitu luar biasa. Ya, sampai dikatakan di dalam beberapa riwayat bahwa air tersebut ketika didekatkan dengan muka-muka mereka, maka daging di muka mereka itu seketika berjatuhan, begitu panasnya air tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa ghassaqa, dan tidak ada makanan ataupun minuman yang mereka rasakan kecuali ghassaq, yang merupakan bekas dari siksaan, cairan yang keluar dari siksaan tubuh mereka. Ketika tubuh mereka dibakar, keluar nanah, keluar darah, keluar hal-hal yang sangat dingin dari tubuh mereka. Hamim, air panas. Ghassaq, minuman yang sangat dingin. Tapi minuman yang sangat dingin ini adalah minuman yang merupakan bekas dari tubuh mereka, bekas siksaan. Entah darahnya, nanahnya, segala sesuatu yang sangat menjijikkan yang keluar dari tubuh mereka, itu menjadi minuman dan makanan mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jazaan wifaqah, dan itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas pekerjaan dan amalan yang mereka lakukan. Dan balasan itu sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Ketika kita ingin cepat berjalan, ketika kita ingin mendapatkan minuman yang dingin, tempat yang enak, maka kembali kepada amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan ketaatan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Dan itulah sebab karena mereka tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Semua yang terjadi, azab-azab yang diceritakan sebelumnya itu karena mereka tidak beriman kepada hari pembalasan. La yarjuna hisaba, tidak merasa bahwa mereka akan dihitung. Mereka akan dihisab pada hari kemudian. Akhirnya mereka terjatuh dalam pelanggaran tersebut. Ya, marilah kita kembali dan terus untuk mengulangi keimanan kita kepada hari kemudian. Ya, keimanan kita kepada hari kemudian menjadi sebuah penentu bagaimana kita bisa memanage amalan kita pada hari-hari kita di dunia ini. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan juga merupakan balasan atas dustanya mereka. Dustanya mereka atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepongahan mereka atas ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Wa kullu syai'in ahsainahu kitaba. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan amalan kalian dusta, tidak beriman kepada hari kemudian, melaksanakan maksiat dan pelanggaran, semua tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah azab pada hari ini, dan tidak ada hari yang bertambah
waktu yang bertambah di neraka kecuali azab juga akan bertambah. Dan kata para ulama, ini adalah merupakan ayat yang paling keras dalam masalah azab di dalam Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini merupakan ayat yang paling keras dalam masalah azab di dalam Al-Quran. Yaitu, tidaklah kalian tinggal di neraka kecuali semakin hari semakin bertambah, semakin keras azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini merupakan ayat yang keras untuk mengingatkan kita, hati-hati yang lemah imannya, hati-hati yang sering lalai, bahwa ketika masuk di tempat tersebut, meskipun kita ahli tauhid, yang mentauhidkan Allah, tapi ingat, azab di dalam neraka Jahannam tidak akan bertambah waktu kecuali bertambah juga azabnya, bertambah keras dan bertambah perih azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fazuku falan nazidakum illa azaba. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang mereka yang bertakwa kepada Allah, mereka yang tentunya mengikuti ajaran dan aturan-aturan Allah dengan balasan yang sangat indah, dengan ending yang sangat indah tentunya. Innal muttaqina mafaza. Setelah diberikan tarhib, ya, berita tentang azab, maka Allah juga akan memberikan berita tentang nikmat untuk menghibur mereka-mereka yang taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal muttaqina mafaza. Bagi mereka yang bertakwa ada tempat keselamatan, ada tempat yang aman dari apa yang mereka rasakan di neraka sana, di Jahannam sana. Hadaiq wa a'naba, mereka memiliki hadaiq, kebun, taman yang sangat indah. Ya, wa a'naba, ya, dengan buah-buahan seperti anggur yang sangat segar, wa kawa'iba atraba, dan ada pasangan yang sangat setia dengan umur yang begitu muda. Ya, wa ka'san dihaqa, dan juga mendapatkan minuman yang terisi penuh dalam gelas-gelas mereka dan tidak, kata ulama kita, mumtali'ah. Dihaqa artinya mereka mendapatkan minuman khamar, mendapatkan minuman-minuman yang tidak memabuk, yang namanya memabukkan di dunia, tapi ketika minum khamar di sana mereka tidak merasakan mabuk dan pusing, ya. Dan itu penuh, kemudian terus menerus, dan juga sangat murni rasanya, betul-betul luar biasa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengarkan di dalam surga tersebut perkataan sia-sia, wala kidzaba, dan tidak ada perkataan dusta. Jazaan min rabbika ata'an hisaba, dan itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberian, ya, sebagai pemberian atas apa yang telah mereka lakukan dan telah melewati hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbis samawati wal ardh, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan pemilik langit dan bumi, Ar-Rahman, dan dia adalah Maha Pengasih yang mengasihi hamba-hambanya lebih daripada seorang ibu mengasihi anak-anak mereka. La yamlikuna minhu khitaba. Pada hari itu tidak ada yang berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu dahsyatnya situasi pada hari itu, maka tidak ada yang berbicara kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari di mana semua orang berdiri untuk dihisab, berdiri untuk mendapatkan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yaqumur ruhu, ya, pada hari di mana Jibril berdiri untuk melaksanakan tugas menghisab dan berdiri untuk melaksanakan perintah Allah pada hari pengadilan itu, dan malaikat-malaikat yang lain saffa, dalam satu barisan. Ya, ar-ruh adalah Jibril, meskipun beberapa ulama kita yang lain seperti Ibnu Katsir mengatakan bahwa ar-ruh adalah manusia, ruh manusia, mereka merupakan makhluk yang ada ruhnya, tapi sebagian besar ulama kita mengatakan bahwa ruh di sini adalah Jibril, merupakan pemimpin malaikat, dan malaikat yang lain satu barisan. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Mereka pun tidak mengucapkan sesuatu, tidak berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah, dan tentu mengucapkan perkataan yang benar. Dzalikal yaumul haq, itu adalah hari yang sangat benar adanya, akan terjadi. Faman syaa, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan hari itu, ittakhadha ila rabbihi ma'aba, mencari cara tempat untuk kembali yang aman,
Ya, dengan mencari amalan yang mengamankan dirinya untuk tempat tersebut. Inna anzarnakum azaban qariba, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengingatkan kalian tentang azab yang begitu dekat, tentang siksa yang begitu dekat. Meskipun tidak ada yang tahu, 1000 tahun belum terjadi, tetapi di dalam bahasa Arab, kullu ma huwa atin qarib, segala sesuatu yang datang itu dekat, hakikatnya dekat. Kenapa dia akan datang? Bukan sesuatu yang tidak tahu kapan datang atau tidak. Dia, Allah mengatakan datang pasti. Tetapi waktunya kapan? Itu yang menjadi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari di mana masing-masing manusia, masing-masing orang melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya, apa yang telah dilakukan selama dia hidup di dunia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan orang-orang kafir pada saat itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa akhir dari mereka yang mendustakan, akhir dari mereka yang tidak taat kepada Allah adalah dibakar dan dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka dengan azab yang bertambah setiap hari di dalamnya. Barulah mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Sungguh, aduhai, seandainya saya menjadi tanah saja dan tidak menjadi manusia yang akan dibebani dengan amalan dan akan ditanya tentang apa yang telah diperbuat. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir dari kehidupan kita ini dengan penutupan yang baik dan balasan yang sangat baik, dan dia merupakan yang terbaik. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Ar-Rahman yang namanya ada di dalam ayat ini, Ar-Rahman wa ma bainahuma Ar-Rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman. Kita senantiasa berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan pelanggaran, dosa, keterbatasan. Kita senantiasa mengharap Ar-Rahman yang merahmatnya, yang kasih sayangnya meliputi mereka yang berbuat baik dan mereka yang berbuat dosa, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah agar diberikan rahmat pada hari kebangkitan kelak. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa meningkatkan keimanan kepada hari kemudian dan bisa meningkatkan amalan untuk mendukung kita mengamankan posisi pada hari di mana semua tidak memikirkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.